teman-temanku semua, usia 19 plus, PPA IO 0926 Ebenezer, bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Mari kita akan menikmati Natal kita di tahun 2020 ini dengan mengadakan di rumah kita masing-masing melalui tayangan video. Oleh karena itu, sebelum kita memulai Natal ini, kita akan menyerahkan serangkaian acara Natal ini dari awal sampai akhir di dalam kuasa Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau di tahun 2020 ini, di masa pandemi ini, tetapi kami tetap merasakan sukacita Natal, memperingati hari kelahiran-Mu, sekalipun melalui Natal yang kami lakukan saat ini melalui tayangan video. Tetapi itu bukan mengurangi makna Natal yang akan kami rasakan bersama-sama dengan teman-teman kami di PPA Ebenezer ini. Oleh karena itu kami menyerahkan serangkaian acara Natal dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus sendiri yang menyertai dan memberkati kami semua. Baik kami yang berada di tempat kami masing-masing bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami saat kami merayakan Natal ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Natal itu terus mengalir dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, PPA IO 0926 Ebenezer usia 19 plus. Kami menyerahkan sepenuhnya acara Natal ini di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada pemimpin pujian. Shalom. Bersyukur pada saat ini kita diingatkan kembali untuk mengingat akan kehadiran Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita. Mari pada saat ini, momen yang sungguh berharga, kita mau untuk memuji Tuhan, kita mau untuk meninggikan nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, bagaimana kita mengingat pengorbanan Tuhan yang mau untuk datang di dunia ini. Kita nyanyikan kunyanyi haleluya. Jadikan pada saat ini momen yang sungguh luar biasa, bagaimana kita mau menyembah Tuhan, bukan hanya menaikkan nada, tapi kita mau memberikan hati kita sebagai persembahan yang hidup. Bapakku, kita pujikan dengan sungguh-sungguh, kita maknai Natal pada malam hari ini. Kita yakin dan percaya Tuhan hadir di sini. Ku percaya Kau ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Kita katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kita naikkan sama-sama kunyanyi haleluya. Ini setiap pujian kami Tuhan, ini setiap naikkan syukur
katakan bahwa Engkau adalah juru selamat kami Tuhan. Kami katakan tak usah ku takut, tak usah ku gentar Bapa. Takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau Kita mau naikkan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Terima kasih Tuhan. Ini setiap pujian kami Bapa, ini setiap kerendahan hati kami yang menyanyikan haleluya buat Engkau. Haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Terimalah setiap pujian kami Tuhan. Terimalah setiap momen yang indah ini untuk menaikkan Tuhan. Kami siap dan kami mau untuk memuji Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom teman-teman. Saya ingin percaya bahwa Tuhan Yesus lahir di antara kita. Dan saya ingin percaya bahwa Tuhan suka dengan puji-pujian kita. Dan mari pada saat ini kita memuji Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Karena Tuhan suka dengan puji-pujian kita. Kita pujikan Allah bangkit. Dengan bersorak-sorai, dengan tersenyum bahwa Tuhan ada di antara kita. Tuhan selalu ada di antara kita. Mari kita pujikan dan kita bersorak-sorai bagi Dia. Kita pujikan, tunjukkan kuasa-Mu ya Tuhan. tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kita menyerahkan musuh kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas musuh kita. Hadasnya di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkan kuasa-Mu. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Hadasnya di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Hadasnya di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Selamatkanlah umat-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Hadasnya di tempat kudusnya. Bersorak katakan Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah.
Dengan sukacita penuh kita pujikan dari pulau dan benua. Mari kita kembali bersorak-sorai buat Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia dan menjadi kepunyaan kita, mari kita agungkan, kita tinggikan. Bahkan dari pulau dan benua, nama Tuhan selalu ditinggikan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi namamu. Kita katakan Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. kita katakan tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Allah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kita bersuka cita pada saat ini bahwa Natal memberikan makna yang sungguh luar biasa untuk kita. Tuhan telah menjadi manusia untuk kita. Tuhan rela meletakkan setiap puasa kepada kita. Lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dalam surga tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah kita bernyanyi untuk Tuhan. Bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Bersorak-sorai untuk Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana di firman kali ini kita akan membahas tentang Now Testify, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan akan bersaksi untuk Tuhan. Kita pujikan kusiapkan hatiku Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan setiap Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dimampukan Tuhan untuk mempersiapkan setiap hati. Kita mau untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, dan kita akan berfokus kepada Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Firman Tuhan memampukan setiap perjalanan akan kehidupan kita. Jadi kita akan terus dan terus lagi untuk menyembahnya. Bukan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan di malam hari ini. Sujud Mendengar setiap perkataan Tuhan dalam kehidupan kami.
menyiapkan setiap hati kami. saat ini. Terima kasih Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita beriman pada malam hari ini bahwa firman Tuhan gak akan pernah berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kami siapkan hati kami. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kita mau untuk tetap berfokus kepada Tuhan, mendengarkan setiap firman Tuhan. Kami mau untuk belajar akan firman Tuhan, bagaimana kita akan bersaksi pada malam hari ini. Kita akan mengetahui betapa besar Tuhan memberikan pelajaran untuk kita mau bersaksi dan mau melangkah untuk mengabarkan setiap Injil-Mu. Kami menyiapkan hati kita pada malam hari ini Tuhan. Di Natal kali ini kita mau untuk mengabarkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa buat kehidupan kita. Kami sujud menyembah Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
Shalom. Kita bersyukur pada saat ini karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Dan saya berharap teman-teman pemuda-pemudi semua PPA diberkati Tuhan dalam kondisi baik, sehat semua. Kita bersyukur saat ini kita masih diizinkan, dilayakkan oleh Allah untuk menyapa Allah melalui firman-Nya yang akan kita renungkan bersama-sama. Oleh sebab itu, mari teman-temanku semua, kita akan bersama-sama, kita akan tunduk kepala sebelum kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang maha baik, yang kami sapa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan kami pencerahan, pewahyuan dan hikmat, sehingga kami boleh memahami, kami boleh mengerti, dan terlebih kami dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati teman-teman semua Tuhan, supaya memiliki pikiran hati yang fokus akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24 ayat 48. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saya ulangi lagi. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mendengar kata bersaksi, tentu saja itu sesuatu yang tidak asing bagi kita. Bagi orang-orang yang percaya, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, ketika kita mendengar kata bersaksi, seakan-akan itu kita berpikir itu tugas seorang gembala, itu tugas majelis, tugas penatua diaken, tugas misionaris, dan lain sebagainya. Apalagi di kalangan anak muda, bersaksi itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Bersaksi itu sesuatu yang sulit. Bersaksi itu sesuatu hal yang membuat kita itu seakan-akan tidak nyaman, sehingga kita malas untuk membicarakan masalah bersaksi itu. Itu yang terjadi di dalam kalangan anak muda zaman sekarang ini. Apalagi kita berpikir bahwa bersaksi itu dituntut, diperlukan yang namanya suatu pengorbanan. Teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, sebenarnya bersaksi itu tugas siapa? Ini yang menjadi pertanyaan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 24 ini, dan kalau kita ingin membaca dari ayat 36 sampai dengan 49, itu menceritakan bahwa Tuhan Yesus memberikan suatu perintah kepada para murid-murid yang sudah percaya, yang sudah menerima Kristus untuk menjadi saksi. Jadi jelas bahwa tugas bersaksi itu adalah tugas kita semua yang sudah menerima jaminan keselamatan dan yang sudah hidupnya ditebus oleh Allah. Jadi jelas, kalau saudara mengatakan saya menerima jaminan keselamatan, bahwa saya sudah diselamatkan, bahwa hidup saudara sudah ditebus oleh Allah, itu berarti bahwa saudara saya
mempunyai tugas tanggung jawab untuk bersaksi, untuk menjadi saksi Kristus, di mana Allah menempatkan saya dan saudara semua. Jadi tidak ada kata kita menghindar bahwa bersaksi itu tugas gembala, tugas pendeta, tugas misionaris, tugas penatua diaken atau tugas majelis. Tidak. Bersaksi adalah tugas kita semua, saudara-saudari. Ketika saudara-saudari menerima jaminan keselamatan, sudah mengatakan, meyakini bahwa hidup saudara ditebus oleh Kristus. Jadi ketika saudara semua mengatakan bahwa saya percaya saya sudah ditebus oleh Tuhan, tapi dalam hidupnya tidak bersaksi, saudara bersalah. Kita harus mau bersaksi. Saya yakin saudara-saudara semua percaya bahwa saudara sudah menerima jaminan keselamatan. Saudara hidupnya sudah ditebus oleh Allah. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yang menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apa yang akan kita saksikan? Apa yang akan kita beritakan kepada dunia? Mungkin kita ini bingung, kita berpikir, saya tidak menguasai firman Tuhan. Saya tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga bagaimana saya memberitakan firman itu kepada orang lain, kepada dunia. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam perikop ini, para murid diberikan tugas oleh Allah untuk bersaksi, menceritakan, menyaksikan kepada segala bangsa bahwa penebusan Allah itu terjadi. Jadi mereka diberikan tugas untuk memberitakan tentang penebusan dosa. Mereka diberikan tugas untuk bertobat. Mereka diberikan tugas tentang penebusan dosa bagi bangsa-bangsa yang berdosa, bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Itu yang akan kita beritakan. Itu para murid mempunyai tugas dan tanggung jawab. Kalau kita tidak mau memberitakan, bagaimana nasib dunia ini? Bagaimana nasib saudara-saudara kita? Kita mempunyai tugas tanggung jawab memberitakan itu. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga yang menjadi perenungan dalam hidup kita. Kita sudah, yang pertama kita merenungkan, bersaksi tugas siapa. Yang kedua, bagaimana, apa yang kita beritakan. Yang ketiga, secara praktis sederhana, bagaimana cara kita bersaksi zaman sekarang ini. Apakah kita harus pergi membawa Alkitab? Kita membuka Alkitab, kita membacakan, beritakan firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan dalam konteks ini? Tidak. Saya akan membacakan di dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saya ralat 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12 demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini 1 Timotius 4 ayat 12. Jadi jelas Rasul Paulus pada saat itu menghendaki supaya anak rohaninya Timotius bisa bersaksi dengan cara menjadi teladan yang baik di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Karena pada saat itu Timotius ketika harus mengembalakan jemaat, Timotius masih dalam usia muda. Ya, bagaimana caranya kita bisa bersaksi zaman sekarang ini? Kita mengacu di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Yang pertama adalah di dalam perkataan. Jadi dalam kita memberitakan firman, tidak harus kita pergi
membawa Alkitab, membacakan dan lain sebagainya. Kita harus melihat konteks yang ada. Nah, dalam 1 Timotius 4 ayat 12 menjelaskan yang pertama, bagaimana anak muda itu bersaksi tentang Kristus dalam hidupnya, yaitu dengan perkataan. Mengapa dengan perkataan? Biasanya anak muda itu emosinya itu masih labil. Dia mudah tersinggung, dia mudah marah, dia mudah emosi. Kalau sudah marah, mudah emosi, perkataannya luar biasa. Perkataannya kotor-kotor, semua binatang itu keluar semua. Dia sering marah, mudah tersinggung, emosi dan sebagainya. Ketika mereka anak muda, mudah tersinggung, perkataannya tidak karuan. Perkataan nama-nama binatang itu keluar semua dan lain sebagainya. Itu yang sering terjadi karena emosinya masih labil. Sehingga Paulus menghendaki Timotius yang masih muda, bagaimana Timotius menjadi saksi, menjadi teladan di dalam hal perkataan. Nah, seharusnya perkataan orang percaya, perkataan orang yang ditebus oleh Allah, itu perkataan yang memberkati, perkataan yang membangun, perkataan yang penuh dengan hikmah. Kita harus bisa mengendalikan. Mungkin saudara-saudari semua saat ini gampang emosinan, perkataannya kotor dan sebagainya. Di gereja luar biasa, alim dan sebagainya, tapi di luar perkataannya ya ampun dan lain sebagainya. Perkataan kotor dan sebagainya. Yang kedua, terkadang perkataan kita itu tidak bisa dipercaya. Allah kae, wong kae lo ngomongnya ngawur, ngomong A sesok B, sesok C, sesok D dan lain sebagainya. Pelintang, mencela-mencela dalam perkataan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak bisa bersaksi dan mereka tidak bisa menyatakan Kristus hadir dalam hidupnya. Yang kedua adalah di dalam tingkah laku, perilaku, sikap. Ini berbicara masalah etika, berbicara masalah kesopanan, berbicara masalah menghormati, berbicara masalah menghargai. Biasanya anak muda itu zaman sekarang itu masalah unggah-ungguh itu sudah tidak diperhatikan lagi. Itu yang sering kita lihat di dunia masyarakat. Nah, orang Kristen, orang percaya harus tampil beda. Mereka harus memiliki perilaku tingkah laku yang baik, memiliki unggah-ungguh, kesopanan terhadap orang lain, menghargai, menghormati orang lain. Dan ini cara sederhana kita tuh bersaksi. Yang ketiga adalah kasih. Yang ketiga itu adalah kasih. Nah, dalam situasi inilah kasih kita sedang diuji. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, kasih kita diuji. Kalau kita berbicara dalam pergumulan kehidupan kita, banyak orang dalam situasi ini hanya fokus pada diri kita sendiri. Kita nggak peduli kepada orang lain. Yang penting diri saya, yang penting keluarga saya, masa bodoh dan lain sebagainya. Itu yang sering terjadi. Kita nggak peduli, kita nggak ada perhatian kepada orang lain, kepada lingkungan kita, kepada saudara kita, kepada teman-teman kita dan lain sebagainya. Kita sering egois dalam hidup kita. Kasih dalam situasi inilah sebenarnya itu diuji oleh Allah. Kasih saudara, kasih saya semua diuji oleh Allah. Apakah dalam menghadapi COVID-19 ini kasih kita luntur, kasih kita tenggelam, kasih kita tidak bisa dilihat, dirasakan oleh orang lain. Ini yang di pergumulan kita. Ini di pergumulan saudara, tantangan saudara. Bagaimana kasih saudara? Ya, kita nggak bisa mengatakan saya mengasihi Allah, tapi realita kita menutup mata, menutup hati kepada saudara-saudara kita, sama kita yang terpapar, yang mengalami sakit, penyakit dan lain sebagainya. Apakah ada kepedulian di dalam kita ambil bagian di dalam memperhatikan, menyikapi pandemi COVID-19 ini? Kasih kita harus teruji, kasih kita harus dinyatakan. Yang keempat adalah kesetiaan. Biasanya anak muda dituntut untuk setia itu malas.
Makanya saya sering mengatakan orang percaya itu harus tampil beda dengan dunia, jangan sama dengan dunia. Kesetiaan kita ini sedang diuji. Yang pertama, kesetiaan kepada Allah. Apakah saudara setia kepada Allah? Apakah saudara-saudari setia akan ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan yang diadakan oleh BPA? Apakah kita setia akan pelayanan kita, panggilan kita? Yang menarik, yang dilihat oleh masyarakat secara luas adalah kesetiaan dalam kita mematuhi protokol. Mungkin kita berpikir kita hanya memakai masker ketika kita beribadah di gereja, tapi di luar gereja kita pergi, kita bebas nggak pakai masker dan lain sebagainya. Bahkan kita mungkin nggak percaya, saya nggak percaya ada corona, saya nggak percaya ada COVID. Bagaimana orang percaya bisa menjadi berkat, bisa menjadi saksi Kristus kalau kita memiliki pemahaman seperti ini? Kesetiaan, ketaatan dalam mematuhi protokol ini suatu yang sangat penting. Di tengah-tengah jalan mungkin itu sederhana, kalau ada lampu merah kita berhenti, itu kita sudah menjadi saksi. Wah, kadang kita melihat ya cewek perempuan itu pakai anting-anting, bandole salib, cowok bandole salib, tapi apa? Mereka tidak taat, mereka tidak setia. Aduh, itu sangat-sangat menyedihkan. Itu sangat menyayangkan. Saya sarankan lebih baik jangan memakai. Kalau nggak mau menunjukkan kesetiaan dan nggak mau menunjukkan perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat di mana saudara-saudari itu berada. Kesetiaan, disinilah saatnya kita bersaksi siapa kita, siapa orang yang percaya, siapa orang yang ditebus oleh Kristus, harus tampil beda dengan dunia. Mungkin kita melihat, mungkin kita pernah dipoyok, diejek, pakai masker, takut dan sebagainya. Tapi jangan, kita harus tampil beda. Kita setia kepada himbauan-himbauan, peraturan-peraturan. Itu sudah kita menjadi saksi. Yang terakhir adalah kesucian, kekudusan. Yang sering kita lakukan kaulah anak muda adalah film pornografi, bekas situs yang tidak baik, yang tidak benar. Iya, mungkin orang melihat, kita berpikir orang tidak melihat saya, tapi Tuhan melihat Anda, Tuhan melihat saudara semua. Jaga kesucian hidup, jaga kekudusan hidup. Mungkin kita mabuk-mabukan dan lain sebagainya, bertobat. Mungkin kita saat ini pacaran bebas dan lain sebagainya, minum-minuman keras dan lain sebagainya. Orang yang ditebus oleh Allah adalah orang yang mau bersaksi, menjaga kekudusan, kesucian dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah panggilan saudara. Ketika saudara sudah ditebus oleh Allah, ketika saudara sudah meyakini bahwa saudara menerima keselamatan, jadi ketika bersaksi jangan ditunda. Dimanapun dan kapanpun saudara ditempatkan dan dipanggil Allah, kita mempunyai kewajiban untuk bersaksi, memberitakan Injil, memberitakan siapa Yesus itu yang hidup dalam hidup kita. Mari kita sebagai anak muda, ya, kita bersaksi melalui kehidupan kita hari lepas hari. Perilaku kita seperti Timotius yang dikehendaki oleh Rasul Paulus, supaya ada yang namanya di dalam perkataan, di dalam perilaku, di tingkah laku, di dalam kesucian, di dalam kesetiaan, di dalam kasih. Mari kita praktekkan itu dalam situasi kondisi ini. Kita perhatikan orang yang benar-benar membutuhkan kita di sekeliling kita. Jadi walaupun kita saat ini Natal tidak bisa bertatap muka secara langsung, saya berharap tidak mengurangi semangat kita di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, tidak mengurangi semangat kita di dalam kita merayakan Natal. Mungkin kita sudah bergumul berharap bisa bertatap muka, tapi inilah yang terjadi. Tuhan menghendaki ini terjadi. Tuhan punya rencana. Jadilah saksi-saksi Kristus yang hidup, di mana saudara dipanggil dan ditempatkan Allah. Selamat menjalankan tugas misi, bersaksi di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa panggilan orang percaya, orang yang sudah ditebus oleh Allah, adalah menjadi saksi Kristus dimanapun Allah menempatkan dan memanggil kami. Kami sebagai kaula muda, anak-anak muda, kami dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Kristus seperti Timotius yang masih muda,
Engkau panggil untuk menggalakan jemaat-Mu Tuhan, untuk menjadi teladan, untuk menjadi berkat, menjadi saksi Kristus dengan jemaat di masyarakat dimanapun berada Tuhan. Engkau berkati anak-anak muda Tuhan, berikan keberanian ya Tuhan, kesetiaan di dalam mereka bersaksi, karena itulah yang menjadi tugas, tanggung jawab dan panggilan mereka sebagai orang-orang muda yang sudah percaya, yang sudah Allah tebus dalam kehidupannya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan PPA yang ada, pengurus semuanya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Ya, saya sebagai gembala di Resi Gedung Penjalin dengan kesempatan ini ingin menyampaikan selamat Natal bagi teman-teman semua dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat menjadi saksi Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan akan firman Tuhan dan kita sudah memaknai arti Natal yang sesungguhnya, bagaimana kita bisa dan mampu untuk bersaksi memuji nama Tuhan. Dan saya mau ajak teman-teman kembali untuk bersorak-sorai dan merayakan arti Natal yang sesungguhnya. Kita pujikan Hai Mari Berhimpun dengan penuh sukacita dan dengan penuh sorak-sorai kita tersenyum buat Tuhan. Hai Mari Berhimpun. Kita berada di penghujung acara dan mari teman-teman, Natal pada malam hari ini kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat setiap cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, setiap makna Natal yang Tuhan berikan pada malam hari ini, bagaimana Tuhan memberikan pengertian
Di firman kali ini Bapak, untuk kita mau bersaksi dan terus bersaksi buat nama Tuhan. Bapak ajari kami untuk kami bisa menjadi anak Tuhan yang selalu taat dan setia akan kebenaran firman Tuhan. Dan jadikan kami sebagai anak-anak PPA IO 926 yang mampu untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat acara pada malam hari ini. Biarkanlah Tuhan sendiri yang berotoritas di setiap perjalanan akan kehidupan kami. Tuhan ampuni ketika pada malam hari ini, bahkan di acara kami ini, kedapatan dosa dan pelanggaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon ampun. Kami menyerahkan Tuhan setiap masa depan kami, setiap orang tua kami, dan PPA di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kami mengucapkan selamat hari Natal buat teman-teman sekalian dan menjelang tahun